Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di konten Baku Baca Buku, di mana di konten ini gua mau bacain satu bab atau satu subbab, atau mungkin cuma beberapa halaman aja dari sebuah buku yang gua rasa menarik untuk dibacain ke lu semuanya. Dan siapa tahu juga buku ini bisa jadi buku rekomendasi dari gua untuk lu baca, untuk lu telaah, untuk lu selesaikan bacaannya. Yang siapa tahu buku ini ngebantu lu ya, dalam mungkin lu lagi butuh bahasan tentang apa. Nah, kebetulan ketemu buku ini gitu ya, jadi lu bisa baca buku ini, beli gitu. Nah, yang pengen gue bahas ini adalah ini Millennial Skills Everything. Tulisannya Yuswo Hadi. Sebenarnya ini buku isinya tentang 50 produk industri dan apapun yang dibunuh millennials. Karena seperti kita tahu bahwa ada perubahan kebiasaan dari setiap generasi. Ada perubahan kebiasaan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dari generasi baby boomers, dari generasi X ya, kemudian ke generasi millennials, apalagi nanti ke generasi Z, yang menurut data BPS Indonesia ini dihuni mayoritas oleh generasi Z dan generasi millennials. Siapa generasi Z dan generasi millennials? Dan kebanyakan dari kita tidak bisa membedakan generasi milenial itu seperti apa, karena kebanyak yang ngaku sebagai milenial padahal dia bukan milenial. Dan gue juga baru tahu ada pembatasan usia antara generasi dari satu generasi ke generasi, dan sebutan generasi milenial ini sekarang ini menjadi sebuah sebutan yang sangat meluas gitu. Artinya setiap orang yang masih muda gitu ya menyebut dirinya sebagai milenial. Nah, pertama kali juga gue tahu batasan-batasan generasi, siapa yang bisa disebut generasi milenials dan generasi Z atau generasi yang lainnya, itu juga dari buku ini juga gitu. Kalau lu bisa lihat data BPS juga ada sih, di situ juga diterangin kan generasi millennials itu berapa persen, generasi Z itu berapa persen. Gua mau nerangin itu dulu deh, kayaknya di buku ini ada di bagian catatan kalau nggak salah ya. Bagian agak di belakang tentang pembagian generasi tersebut. Nah, ini mengacu pada definisi PEW ya, PEW Research Center. Baby boomers adalah generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Jadi orang-orang generasi yang pada masa kemerdekaan ya, lahir di masa kemerdekaan. Mungkin bapak-bapak kita. Gen X, generasi X itu lahir antara tahun 1965 sampai 1980. 1965 sampai 1980 itu generasi X. Nah, generasi milenial itu lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Jadi gua ini masih termasuk milenial karena gua lahir 94 kan. Jadi lo kalau lahir tahun 2000-an itu bukan milenial, tapi lo itu masuk di generasi Z. Yang mana sementara generasi Z itu lahir setelah tahun 97. Nah, jadi kalau lo tahun 2000-an itu lo bukan milenial gitu. Lo ya generasi Z gitu disebutnya. Nah, yang menarik dari buku ini adalah adanya perubahan kebiasaan dari setiap generasi, termasuk generasi milenial, yang kemudian mengubah kebiasaan umum dan mengubah pola produk bisnis dan apapun itu. Nah, di sini di buku ini yang disebutkan 50 produk industri dan apapun yang dibunuh oleh millennials. Ini sebenarnya kayaknya buku bisnis, karena nanti di setiap bab ya itu ada kayak rekomendasi buat marketing yang terjadi karena perubahan ini gitu, perubahan milenial ini. Nanti gue mau bacain satu ini deh, tapi gue pengen baca di ini dulu nih, pendahuluannya, prolognya karena menarik juga prolognya untuk lu tahu sebagai gambaran dari buku ini. Prolog: milenial adalah pembunuh berdarah dingin dalam tanda kutip. Mereka membunuh apapun: golf, agen perjalanan, kamera digital, long time employment, tata cara baju formal di kantor, ini paling utama, music rock, kartu kredit, sepatu high heels, Harley Davidson, eye contact, film porno, everything. Kenapa itu?
Oke. Film porno kemudian tidak ada karena apa ya? Udah bisa bikin sendiri. sorry. Nah, tapi yang paling gue soroti sih adalah tata cara baju formal di kantor. Karena gue secara pribadi, gue juga ada ikatan ngajar sama satu lembaga. Dimana gue kalau ngajar ya, itu lebih nyaman kalau datang ke kantor gitu. Lebih nyaman pakai kaos. Dan acara-acara apapun, kebanyakan gue tuh lebih nyaman pakai kaos. Dan secara badan gue ya, gue itu nggak begitu nyaman pakai kemeja, nggak begitu nyaman pakai baju koko, bahkan kadang-kadang nggak begitu nyaman di badan. Tapi kalau kaos itu nyaman banget, gue ngerasa nyaman banget di badan. Nah, ini kan memang berubah ya, generasinya berubah, terus kebiasaannya juga berubah. Makanya kadang-kadang kalau nggak dipesenin, gue itu acara seresmi apapun kadang-kadang kalau nggak dipesenin atau kalau nggak inget-inget banget, gue pakainya pakai kaos gitu. Bahkan kadang-kadang gue kalau datang ke suatu acara, gue bawa double tuh, bawa kaos sama bawa kemeja. Dimana kalau gue datang kaosan, kalau diminta pakai pas acara, gue pakai kemeja tuh, pakai kemeja. Nanti selesai acara copot lagi. Kenapa? Nggak betah badan gue tuh kayaknya untuk pakai kemeja gitu. Gue senangnya pakai kaos. Gitu. Nah itu ada perubahan. Gue sendiri ngerasain memang ada perubahan itu. Yang mana kalau kita dulu zaman kita sekolah itu pakai kaos itu dianggap tidak sopan. Makanya kalau kita ada acara di sekolah kemudian ada dibolehin pakai baju bebas, itu pasti ada ketentuannya tuh, bebas sopan. Mana bebas sopan itu definisinya bukan kaos yang jelas. Nah, walaupun kita boleh pakai kaos, tapi kaos apa ya, kayak kaos kelas itu boleh. Itu pun di event-event tertentu gitu. Artinya lu nggak boleh pakai kaos kalau ada pengumuman untuk bebas sopan gitu kan. Nah, ini udah berubah gitu. Gue pribadi juga gitu. Bahkan gue sering diingetin itu sama ya senior gitu. Dan diingetin kalau ngisi acara gitu ya. Kayaknya nggak pas deh kalau pakai kaos. Coba pakai kemeja atau pakai apa gitu. Apalagi kalau gue jadi host moderator gitu ya. Nah itu sering banget tuh diingetin tuh. Nah makanya kalau nggak diingetin emang gue pakainya pakai kaos gitu. Makanya sering-sering ngingetin aja kalau sama gue sih. Sorry aja. Karena gue nyaman. Selain itu adalah kenyamanan juga saya gitu. Karena kan sekarang juga anak-anak ngaji yang ngaji kajian itu juga banyak kan pakai kaos kan gitu. Nah, itu sih banyak hal yang berubah memang dari kebiasaan para millennials. Banyak ya. Kenapa milenial menjadi generasi paling brutal dalam sejarah umat manusia? Dalam arti pembunuh berdarah dingin tadi ya dalam tanda kutip. Karena otak mereka yang begitu intens terekspos teknologi dan media digital. Yap. Apa yang dalam neuroscience disebut brain plasticity, menjadikan perilaku dan preferensi mereka berubah secara ekstrim dan sama sekali berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Pergeseran perilaku konsumen dari baby boomers ke Gen X itu bersifat linear, incremental. Artinya perilaku Gen X merupakan kelanjutan dari perilaku baby boomers tanpa ada perubahan yang bersifat radikal. Makanya kadang-kadang caranya mbah kita sama caranya bapak kita itu sama karena emang linear aja perubahan perilakunya gitu. Nah problemnya nanti biasanya kalau ada bapak-bapak kita dengan anaknya, karena kan beda generasi tuh, yang kemudian jadi kadang ada salah paham dan lain sebagainya. Namun karena pengaruh exposure digital, pergeseran perilaku konsumen dari Gen X ke generasi milenial kemudian menjadi tak linear lagi, tetapi terjadi patahan layaknya gempa tektonik. Artinya, milenial menjadi makhluk yang sama sekali lain dengan nilai-nilai perilaku dan preferensi yang sangat berbeda dibandingkan dengan Gen X. Atau dengan kata lain, perubahan perilaku yang dihasilkan generasi milenial bersifat disruptif Atau dengan kata lain, perubahan perilaku yang dihasilkan generasi milenial bersifat disruptif terhadap perilaku generasi sebelumnya. Perubahan perilaku disruptif inilah yang memicu apa yang kami sebut millennial disruption. Jadi sesungguhnya, kini setiap pemain bisnis menghadapi disrupsi kembar, yaitu 1. Digital disruption, 2. Millennial disruption. Keduanya sama-sama punya dampak mematikan. Disrupsi yang pertama mematikan pemain lama dengan cara menciptakan model bisnis yang sama sekali baru dan fresh.
Yes, model bisnis digital yang menyebabkan model bisnis lama menjadi tidak relevan lagi. Kayak gue sebenarnya kalau mau beli makan di warung aja kadang-kadang mulai males tuh. Makanya lebih sering mungkin anak milenial nge-Grab food atau Gojek, GoFood gitu ya. Beli apapun kadang-kadang males untuk kemudian ke tokonya gitu. Tapi lebih senang pakai online dan sebagainya. Mungkin itu ya termasuk digital disruption. Disrupsi yang kedua mematikan pemain lama melalui terbentuknya nilai-nilai, perilaku, dan preferensi yang sama sekali baru. Yes, preferensi baru kaum milenial yang menyebabkan value proposition lama menjadi tak relevan lagi. Kalau yang pertama menuntut Anda mengubah model bisnis yang lama menjadi model bisnis baru, yaitu model bisnis digital. Yang kedua menuntut Anda mengganti dan merejuvenasi konsumen dari baby boomers atau Gen X menjadi konsumen milenial. Kalau yang pertama adalah disrupsi yang mempengaruhi sisi supply, maka disrupsi kedua mempengaruhi sisi demand. Seperti halnya digital disruption, millennial disruption pun layaknya malaikat pencabut nyawa yang setiap saat mengintai dan mencari mangsa. Karena emang ada perubahan perilaku para milenial karena preferensinya udah berbeda. Kalau dulu mungkin ya zaman-zaman mereka anak-anak Gen X gitu ya, anak-anak Gen X asik. Bapak-bapak kita dulu itu preferensinya adalah ya buku-buku yang mereka baca aja, dan itu juga internet itu tidak, dan internet itu kan belum nggak banyak, tidak bisa membuka hal-hal lain. Dan yang kemudian kalau sekarang milenial itu preferensinya lebar banget, artinya mereka bisa melihat bisa menirukan sesuatu yang ada di luar negeri dengan sesuatu yang cepat. Kita bisa dapat berita yang cepat banget itu ya, itulah masuknya internet, adanya internet itu menurut gua sih yang menjadi pemicu itu. Nah, 50 di buku ini ada 50 produk industri dan apapun yang dibunuh milenial. Produk, industri, dan apapun yang dibunuh milenial. Salah satunya yang ingin gue bacain di sini adalah tentang di bagian, bentar gue bawa ke ini dulu ya. Apa tadi? Ini social skills, Crash 29, social skills halaman 169. Social skill, handshake yang kemudian diganti oleh handphone ya. Kita udah budaya jabat tangan itu udah mulai jarang sekali. Akankah Crash 29 social skills, akankah milenial menjadi generasi antisosial? Internet, media sosial, dan digital apps memberi milenial berbagai keuntungan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, seperti akses informasi dan pengetahuan yang begitu luas, kemampuan analitis yang mumpuni, kecepatan berpikir yang tak tersaingi, dan kemampuan kerja multitasking yang tak tertandingi. Namun, semua keunggulan itu bukannya tanpa biaya. Milenial yang begitu tergantung kepada teknologi dan waktunya habis untuk bergumul dengan layar smartphone mereka kehilangan kemampuan dasar berinteraksi dan bersosialisasi, basic social skills dengan orang lain. Social skills yang sepele saja seperti berjabat tangan, sopan santun kepada orang yang lebih tua, berbahasa basi saat memulai percakapan, bertata krama, memainkan gestur dan body language, memainkan ekspresi muka, memainkan intonasi pengucapan, menyapa orang lain, menyela pembicaraan, menciptakan first impression, hingga berpakaian dan manner di tempat kerja. Kalau social skills yang paling dasar saja milenial tidak becus, apalagi untuk social skills yang lebih kompleks lagi seperti mengelola konflik, menciptakan konsensus, leadership skills, bernegosiasi, memotivasi, mengharmoniskan teamwork, atau berkolaborasi dengan banyak orang. Yes, millennials skill basic social skills. Survei di Amerika Serikat menemukan kondisi yang memprihatinkan mengenai lemahnya social skills milenial ini. Sekitar 65% milenial di Amerika Serikat merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain secara face to face. Sekitar 80% dari mereka lebih menyukai bercakap-cakap secara digital melalui texting atau email. Gue ngerasain ini sih. Bahkan gue ya kalau untuk video, jangankan video call, untuk kemudian telepon biasa aja, yang itu cuma voice aja gitu ya, itu juga males kadang-kadang. Makanya kadang-kadang ada nih teman-teman gue yang mungkin tahu,
apa namanya, kalau ada telepon, dia telepon sebelum apa namanya, sebelum dia WA dulu nih, mau apa teleponnya, itu biasanya gue reject, gue chat aja bro gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa lebih enak chat lewat chat gitu daripada kemudian harus ngomong secara langsung. Itu kelemahan gue ya. Sungguh ironis ketika generasi milenial mampu mencapai kemampuan termutakhir pada abad 21, yaitu cognitive analytical hard skills. Dengan bantuan beragam teknologi tercanggih, mereka justru terbelakang dalam hal kemampuan berinteraksi sosial, emotional, social, soft skills. Paling dasar dan paling sepele. Sebut saja ini millennials skill paradox. Bagaimana paradoks ini terjadi? Sumbernya adalah ketergantungan milenial kepada smartphone dan aplikasi di dalamnya. Untuk mumpuni menjalankan basic social skills di atas, mereka harus melatihnya setiap saat dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung atau face to face dengan orang-orang di lingkungannya. Milenial adalah generasi yang dibesarkan oleh Facebook dan aplikasi. Sejak kecil, komunikasi dan interaksi mereka lebih banyak dilakukan melalui smartphone, baik melalui texting, email, posting di blog, maupun update status di media sosial. Melalui interaksi secara online, itulah sikap dan perilaku mereka dibentuk. Kini sebagian besar aktivitas millennials tergantung pada aplikasi. Mulai dari memesan pizza, mendengarkan musik, dan menonton film, merencanakan liburan, berolahraga dan nge-gym, berkencan dan mencari jodoh atau dating, hingga mengikuti seminar dan perkuliahan. Semua itu bisa dilakukan tanpa bercakap-cakap dan berhubungan face to face dengan orang lain. Dengan bekal smartphone dan aplikasi di tangan, mereka memang benar milenial menjadi generasi yang paling mandiri, independen, dan produktif. Tapi semakin sedikit waktu mereka untuk dialokasikan untuk berhubungan dan berinteraksi secara fisik dengan orang lain. Hal terakhir inilah yang menyebabkan basic social skills mereka tidak pernah terbentuk dan terasah. Ketika berhubungan dengan orang lain dilakukan melalui texting, otomatis kemampuan mereka mengatur roman muka sesuai emosi, menyesuaikan intonasi suara, mengatur eye contact, atau memainkan gestur dan body language sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau kemampuan dasar bersosialisasi itu tidak pernah dilatih, otomatis fungsi-fungsi dasar itu akan mandul. Millennials are hyper connected to the online world, but highly disconnected from the real life. They are the anti-social generation. Ya, ini kritik juga ya buat para milenial, buat generasi Z terutama juga kayak begitu. Tadi gue menarik juga nih, salah satu kegiatan besar mereka, aktivitas mereka tergantung pada aplikasi dan mulai dari memesan pizza sampai mengikuti seminar dan perkuliahan online gitu ya. Dan kayaknya mereka kalau eventnya online itu peminatnya lebih banyak. Kenapa? Karena kayaknya bisa sembarangan. Lu lihat deh, ada loh yang nggak sengaja lupa matiin videonya gitu ya, terus apa gitu, ternyata dia lagi sambil tiduran. Coba ikut seminar, ikut kuliah sambil tiduran. Bahkan beberapa ada yang viral sambil mandi gitu kan. Bahkan ada yang sambil itu apa yang agak jorok itu ada sempat viral juga gitu. Nah ini loh yang apa namanya skill seperti itu. Makanya gue juga lebih merasa nongkrong sama teman-teman itu, apalagi pandemi gini, gue tuh ngerasa kangen sama nongkrong sama teman-teman. Kenapa? Karena justru disitulah gue bisa ngasah social skills gue gitu. Yang sekarang ini masih agak jarang lagi untuk kemudian bisa terjadi latihan itu, karena ya belum boleh kumpul-kumpul kan. Dan gue lupa ya, yang ngomong itu gue dapatnya dari Panji Pragiwaksono. Kayaknya dia dapat juga dari orang lain tapi dia lupa siapa gitu. Dia bilang bahwa orang zaman sekarang itu nggak punya social skills tapi punya social tools. Nah, social tools itu kan kayak sosial media. Makanya ya memang wajar sih kalau kemudian di sosial media banyak sampah gitu, banyak orang-orang nyampah di sosial media itu ya biasa. Karena nggak punya social skills tapi dikasih social tools. Bener juga sih, kalimat itu tuh bener juga menurut gua. Nah, tapi itu yang dibahas di buku ini. Nah, marketing lesson learn. Nah, makanya tadi gua bilang setiap bab itu ada selalu marketing lesson learn. Nah, di bab ini milenial semakin tertarik pada digital engagement online virtual ketimbang physical engagement offline real. Itu sebabnya pendekatan marketing tradisional yang hanya mengandalkan pengalaman fisik konsumen kini sudah semakin tidak relevan lagi. Brand sold engage
millennials that combine their lives and their experience in the physical and digital world. Makanya promosi dengan cara konvensional yang door to door itu kayaknya ini ya sudah mulai sudah mulai semakin ditinggalkan. Makanya lebih pada bagaimana kita bikin konten promosi yang lebih menarik lagi. Ini kok gelap kenapa ya? Ini di sini mendung. Videonya makin lama makin gelap kayaknya. Oke, tapi itu yang pengen gue bacain di konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten baku berikutnya. Kalau lu punya rekomendasi buku yang bagus untuk gue bacain, silahkan ditaruh di komentar. Bye, assalamualaikum.